Sore itu langit tampak kelabu. Awan menggantung berat seolah tahu apa yang sedang aku rasakan. Ibu menatapku dingin dan berkata, "Kau harus menikah." Lelaki itu adalah pengemis yang sering kau lihat di pasar. Dia jalan keluarnya. Aku sontek berdiri, air mata menetes. Ibu tega menjualku pada orang seperti itu? Aku sudah duduk di pelaminan sederhana, mengenakan kebaya putih yang terasa seperti kain kafan. Bisikan orang-orang menusuk telingaku. Itu kan pengemis yang biasa duduk di pasar, kasihan sekali dia. Tangannya mencoba menggenggam, tapi aku menepis kasar. Aku resmi menjadi istri seorang pengemis, bukan karena cinta, tapi karena paksaan. Malam kelima, aku mendengar suara pintu rumah berderit. Aku mengintip lewat jendela dan duniaku seakan berhenti. Lelaki itu turun dari sebuah mobil hitam mewah. Pakaiannya rapi, wajahnya bersih, dan sikapnya jauh berbeda. Aku terbelalak, tubuhku gemetar. Apa-apaan ini, gumamku. Aku nekat masuk ke bangunan tua dan menemukan kotak kayu berdebu. Di dalamnya kutemukan surat perjanjian antara keluarga Raka dan ayahku. Ternyata dulu ayahku mengkhianati ayah Raka. Pernikahan ini adalah penebusan dosa. Tanganku menutup wajah, air mata jatuh tanpa henti. Aku hanyalah korban dari dosa orang tuaku. Seorang pengacara datang membawa map hitam. Tuan Raka telah meninggal dunia semalam di Singapura. Aku jatuh tersungkur. Di tanganku, surat terakhirnya bertuliskan, "Aku mencintaimu, Wina. Aku pergi dengan membawa cintamu dalam hatiku." Aku menjerit, aku menyia-nyiakannya, dan kini aku hanya bisa memeluk surat dan cincin sederhana darinya. Beberapa hari berlalu dalam kabut duka. Aku menatap ibu yang kini tampak lebih tua dan rapuh. Aku tahu ibu juga menyembunyikan penyesalan. "Kenapa, Bu? Kenapa Ibu biarkan semua ini terjadi?" tanyaku dengan suara serak. Ibu tidak menjawab. Ia hanya memelukku erat, air matanya membasahi bahuku. "Ibu tidak punya pilihan, Wina. Jika kau menolak pernikahan itu, keluarga Pratama akan menuntut kita. Bukan hanya rumah ini, tapi seluruh masa depanmu. Raka tahu itu. Dia melindungimu dengan cara menyamar, agar kau membencinya dan bisa meninggalkannya jika situasi memburuk. Ini adalah pengorbanan terbesarnya." Seminggu setelah pemakaman, pengacara itu datang lagi. Kali ini membawa dokumen resmi. "Tuan Raka Pratama telah menunjuk Anda sebagai ahli waris tunggal dan pemegang saham mayoritas Pratama Group," jelasnya datar. Aku merasa pusing. Harta sebanyak itu, aku yang dulunya istri seorang pengemis, kini menjadi pemilik kerajaan bisnis. Aku menatap cincin sederhana di tanganku. Raka tidak membutuhkan harta. Ia hanya membutuhkan cintaku. Aku sadar, warisan ini bukan tentang uang, melainkan tentang tanggung jawab untuk melanjutkan visinya, hidup dengan integritas. Aku memutuskan untuk tidak menjual warisan itu. Ini adalah amanah Raka. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan bangunan yayasan sosial baru yang kubangun. Didedikasikan untuk kaum miskin dan anak-anak terlantar. Lokasinya tepat di samping pasar, tempat Raka dulu sering duduk sebagai pengemis. Aku mengenakan pakaian sederhana, tidak lagi menunjukkan kemewahan. Saat aku melihat cangkir kaleng berkarat yang dulu selalu ia bawa, aku tersenyum pahit. "Aku akan melanjutkan cintamu dan mimpimu, Raka," bisikku. Aku tidak pernah melupakannya, tapi aku sudah menemukan cara untuk hidup tanpanya. Menjadikannya alasanku untuk berbuat baik. 1 tahun berlalu sejak Yayasan Integritas Pratama resmi dibuka. Wina yang kini menjabat sebagai CEO Pratama Group sekaligus pengelola yayasan, berdiri di podium dalam acara peresmian sayap baru sekolah gratis. Dia mengenakan kemeja putih sederhana, memproyeksikan integritas. Keberhasilannya menarik perhatian media. Seorang reporter bertanya tajam, "Nyonya Wina, banyak yang mempertanyakan bagaimana seorang wanita yang dulunya dikenal sebagai istri pengemis kini memimpin perusahaan raksasa. Bisakah Anda mengklarifikasi kisah masa lalu Anda?" Wina tersenyum tenang, menatap cincin sederhana di jarinya. "Masa lalu saya mengajarkan saya nilai sejati kemanusiaan.
Saya tidak diwarisi uang, saya diwarisi sebuah visi. Visi Tuan Raka Pratama adalah untuk hidup dengan integritas, dan yayasan ini adalah perwujudan visi itu. Kami fokus pada masa depan, bukan label masa lalu. Beberapa minggu kemudian, Wina menerima kunjungan tak terduga di kantor yayasan yang sederhana. Pria itu, Bayu Aditama, adalah sepupu Raka yang pernah mencoba merebut Pratama Group. Sungguh menyentuh, katanya sinis sambil melirik cangkir kaleng berkarat yang dipajang Wina sebagai kenang-kenangan. Mengubah penderitaan menjadi proyek amal, tapi apakah Anda yakin Nyonya, mengurus anak terlantar membuat Anda kompeten mengelola miliaran dolar? Wina bangkit dari kursinya, matanya tajam. Saya tidak hanya mengelola uang Tuan Bayu, saya mengelola amanah. Dan saya belajar dari Raka bahwa integritas tidak bisa dibeli dengan miliaran dolar. Pratama Group akan berjalan dengan visi itu. Jika Anda datang hanya untuk meremehkan, silahkan keluar. Saya punya pekerjaan yang lebih penting. 3 tahun berlalu. Wina kini berusia akhir 20-an, memimpin Pratama Group dengan tangan besi yang lembut. Suatu sore, ia mengunjungi sebuah tugu peringatan sederhana yang ia buat untuk Raka di taman yayasan. Tiba-tiba, ia melihat ibunya sedang berbicara dengan beberapa anak di taman. Rambut ibu sudah memutih, tapi wajahnya berseri. "Kau sudah datang, Nak?" tanya ibu lembut. Ibu baru saja mengajari mereka tentang kejujuran. Wina tersenyum, hatinya terasa utuh. Ia memeluk ibunya. "Raka pasti bangga, Bu." Ibu menatap ke arah tugu itu, air mata menggenang. "Raka memberi kami kesempatan kedua, Wina. Dia mengajarkan kita berdua arti pengorbanan dan cinta tanpa pamrih. Terima kasih telah melanjutkannya." Wina memandang yayasan yang ramai, kini ia benar-benar bahagia dan berdamai dengan takdirnya. 4 tahun setelah Raka tiada, Bayu Aditama, yang tidak pernah menyerah, melancarkan serangan terakhir. Ia mencoba menggugat Pratama Group atas dasar mismanagement aset, mengklaim bahwa investasi besar ke Yayasan Amal merugikan pemegang saham dan menuntut Wina mundur. Dalam rapat Dewan Direksi yang tegang, Bayu menyajikan data yang dimanipulasi. Wina mengenakan blazer sederhana namun memancarkan otoritas bangkit. Ia tidak marah, hanya menyajikan laporan keuangan rinci yang membuktikan bahwa seiring yayasan berkembang, citra dan nilai saham Pratama Group justru meningkat tajam karena kepercayaan publik. "Saya bukan hanya mengelola uang Tuan Bayu, tapi juga reputasi," katanya datar. "Integritas Raka telah menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada semua trik kotor yang pernah Anda coba." Setelah mengalahkan Bayu, Wina dihadapkan pada tawaran bisnis besar yang menggiurkan, kerjasama dengan perusahaan tambang yang terbukti melanggar kode etik lingkungan. Keuntungan yang ditawarkan bisa menggandakan kekayaan Pratama Group dalam setahun. Tim keuangan mendesak Wina untuk mengambilnya, tetapi divisi CSR menentang keras. Wina menghabiskan malam itu sendirian di kantor, menatap cangkir kaleng berkarat Raka yang kini menjadi pajangan di mejanya. Keesokan paginya, ia memanggil timnya. "Visi Raka adalah integritas. Kita menolak tawaran itu," tegasnya. "Kekayaan yang didapat dengan merusak martabat dan alam adalah pengkhianatan terhadap amanah ini. Kita hanya bekerja dengan hati nurani." 5 tahun sejak ia mengambil alih Pratama Group, Wina diundang ke Gala Bisnis Nasional untuk menerima penghargaan CEO of Integrity. Di atas panggung, ia mengenakan gaun sederhana yang ia jahit sendiri dan menolak perhiasan mewah. Mikrofon bergetar di tangannya saat ia berbicara. Matanya menatap cincin Raka di jari manisnya. "Penghargaan ini bukan untuk saya," katanya dengan suara mantap. "Ini adalah pengakuan terhadap visi mendiang suami saya, Raka Pratama. Seorang pria yang mengajari saya bahwa integritas sejati tidak diukur dari kekayaan, melainkan dari pengorbanan. Yayasan Integritas Pratama adalah buktinya. Selama saya hidup, amanah ini akan terus berjalan. Terima kasih, Raka." 6 tahun berlalu sejak Raka tiada. 6 tahun sejak aku memegang amanah yang mengubah hidupku. Sore itu, aku berdiri di Taman Yayasan Integritas Pratama, menatap tugu peringatan kecil, tempat cangkir kaleng berkarat dipajang di bawah prasasti yang bertuliskan, "Integritas adalah kekuatan sejati."
Kebisingan riang anak-anak terdengar dari sekolah gratis di belakangku. Aku bukan lagi wanita yang penuh amarah atau duka, melainkan seseorang yang menemukan kedamaian dalam tujuan. Aku menyentuh cincin sederhana di jariku, merasakan kehangatan yang abadi. Aku menyadari Raka tidak pergi. Dia hanya berubah menjadi alasan terbesarku untuk terus berbuat baik. Saat aku berjalan melewati perpustakaan yayasan, aku melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun bernama Jaka sedang membantu anak-anak lain belajar, padahal ia sendiri seharusnya sedang istirahat. Wajahnya bersih, matanya memancarkan ketulusan dan kecerdasan luar biasa. Ia mengingatkanku pada sosok Raka yang lembut dan berintegritas. "Jaka, kenapa kamu tidak istirahat?" tanyaku lembut. "Saya mau mengajari teman-teman dulu, Bu Wina. Jujur, lebih baik dari pintar," jawabnya polos, mengutip moto yayasan. Aku tersenyum, hatiku menghangat. Aku tahu amanah Raka kini bukan hanya tentang mengurus perusahaan, tapi tentang mencetak generasi baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai itu. 10 tahun setelah pengambil alihan, Wina kini berusia 30-an, memimpin rapat dewan direksi yang krusial. Hari ini, saya mengajukan proposal untuk pembentukan Pratama Integrity Endowment Trust umumku dengan suara mantap. Tujuan perwalian ini adalah untuk mentransfer mayoritas saham Pratama Group kepada Yayasan Integritas Pratama secara permanen. Ini memastikan bahwa visi mendiang suami saya bahwa integritas harus selalu menjadi inti bisnis kita akan abadi. Tidak ada keuntungan yang lebih besar daripada hati nurani yang bersih. Dewan Direksi, yang kini mayoritas terdiri dari orang-orang pilihannya, memberikan tepuk tangan setuju. Wina menatap keluar jendela, seolah berbicara pada Raka yang tak terlihat. Ia telah menyelesaikan penebusan dosa dan mewujudkan cinta sejatinya. 2 tahun setelah pembentukan perwalian abadi, Wina duduk di kantornya, yang kini dihiasi dengan estetika minimalis yang berfokus pada integritas daripada kemewahan. Ia menatap keluar jendela gedung pencakar langit Pratama Group. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat seberkas cahaya yang menandai lokasi Yayasan Integritas Pratama di dekat Pasar Lama. Jaka, yang kini berusia 18 tahun dan magang di divisi keuangan yayasan, masuk membawa 2 cangkir kopi. "Bu Wina, laporan triwulan sudah siap," katanya dengan sopan. Wina tersenyum. "Terima kasih Jaka, lihatlah." Wina menunjuk ke arah yayasan di bawah. Itu adalah pengingat harian kita, bahwa bisnis sejati dibangun bukan dari lantai tertinggi, tapi dari integritas terdalam. Malam itu, dalam sebuah jamuan makan malam bisnis yang dihadiri para eksekutif dan tokoh-tokoh penting, Wina menerima tepuk tangan meriah. Di akhir acara, Bayu Aditama, yang kini mengelola perusahaan kecil di bawah pengawasan etis Pratama Group, mendekati Wina. Wajahnya tidak lagi sinis, melainkan menunjukkan ketulusan yang langka. "Wina," katanya, suaranya pelan. "Aku harus mengakuinya. Selama bertahun-tahun, aku mencoba mencari celah untuk menjatuhkanmu, tapi kau selalu benar. Integritas itu benar-benar mengalahkan segalanya." Raka Pratama bukan hanya meninggalkan uang, dia meninggalkan prinsip. "Terima kasih sudah mengajarkan itu padaku." Wina menatapnya, ada kedamaian dalam matanya. "Kita semua belajar, Bayu, dan visi Raka selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali pada kebenaran." 20 tahun telah berlalu sejak Raka tiada. Wina, kini seorang wanita parubaya yang elegan dan berwibawa, berjalan perlahan di Taman Yayasan Integritas Pratama. Yayasan itu kini telah berkembang menjadi kampus komprehensif. Ia berhenti di tugu peringatan Raka. Cangkir kaleng berkarat itu masih ada, terlindungi di bawah kaca. Wina tersenyum, menyentuh cincin sederhana di jarinya yang tak pernah ia lepas. Tiba-tiba, ia melihat Jaka, yang kini menjadi direktur program yayasan, sedang berbicara kepada sekelompok anak baru. "Ingat," kata Jaka, suaranya tegas dan tulus, "integritas adalah kekuatan sejati. Itu adalah warisan yang tak ternilai dari pendiri kita, Tuan Raka Pratama." Wina menoleh ke langit, air mata haru menggenang. Amanah telah tuntas. Cinta Raka kini abadi, tercetak di hati generasi baru.
2 tahun kemudian, Wina, didampingi Jaka yang kini menjabat sebagai Wakil CEO Pratama Group, berdiri di London, meresmikan cabang Yayasan Integritas Pratama di Eropa. Di hadapan audiens internasional, Wina berbicara tentang kekuatan integritas dalam bisnis global. Visi Raka Pratama mengajarkan kami bahwa modal terbesar bukanlah uang, melainkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu diperoleh melalui integritas yang tak tergoyahkan, ucapnya. Jaka tersenyum bangga di sampingnya. Misi kecil di samping pasar lama itu kini menyebar ke seluruh dunia. Wina, yang kini telah menginjak usia 50-an, memutuskan untuk melepaskan jabatan CEO dan menyerahkan kendali Pratama Group kepada tim profesional, sementara ia tetap menjabat sebagai ketua pembina yayasan. Ia menjual rumah mewahnya dan membeli kembali rumah kecil reot tempat ia dan Raka pertama kali menikah. Ia duduk di teras yang dulunya ia benci, menatap langit sore. Di tangannya, ia memegang cangkir kaleng berkarat Raka. Ia tidak lagi mencari kemewahan, ia mencari kedamaian yang hanya ada dalam kesederhanaan. Suatu pagi, Wina mengunjungi tugu peringatan Raka di taman yayasan. Tugu itu kini dipenuhi bunga-bunga sederhana yang ditanam oleh anak-anak. Wina meletakkan cangkir kaleng berkarat itu di bawah prasasti di samping cincin sederhana yang selalu ia pakai. "Aku sudah menyelesaikan semuanya, Raka," bisiknya, suaranya dipenuhi cinta yang matang. "Aku sudah mewujudkan integritasmu dan aku sudah memaafkan diriku sendiri. Kau selalu benar. Cinta sejati ditemukan dalam pengorbanan, bukan kekayaan." Bertahun-tahun kemudian, Wina meninggal dunia dengan tenang di rumah kecilnya. Dalam surat wasiatnya, ia meminta untuk dimakamkan hanya dengan cincin sederhana Raka di jarinya. Di pemakamannya, Jaka, kini CEO yayasan, memimpin doa. Ia menatap ratusan anak yatim dan miskin yang hadir. Ia tahu, meskipun Wina dan Raka telah tiada, kisah mereka telah menjadi fondasi moral bagi kerajaan bisnis yang berintegritas dan abadi. Cinta mereka tidak terkubur. Cinta mereka adalah yayasan itu sendiri. 5 tahun setelah Wina tiada, Jaka, kini sebagai CEO Yayasan Integritas Pratama dan Wakil CEO Pratama Group, duduk di bekas kantor Wina. Kantor itu terasa sunyi, namun penuh kenangan. Ia membuka laci meja dan menemukan surat terakhir yang ditulis Wina, menjelaskan mengapa ia memilih kembali ke rumah reot mereka. Wina menulis, "Keberhasilan sejati bukan diukur dari seberapa besar gedung yang kita miliki, Jaka, tapi seberapa tulus hati kita saat melayani mereka yang membutuhkan. Jaga amanah Raka, dia adalah pengingat bahwa prinsip adalah mata uang yang paling berharga." Jaka menggenggam surat itu, air matanya menetes, ia telah siap memimpin. 10 tahun kemudian, Yayasan Integritas Pratama, di bawah kepemimpinan Jaka, merayakan peresmian kampus terpadu di kawasan Asia Tenggara, menandai ekspansi besar visi Raka. Dalam konferensi pers, Jaka menolak tawaran sponsor dari konglomerat yang baru saja dituduh melakukan korupsi. "Yayasan kami dibangun di atas integritas Raka dan Wina. Kami tidak akan pernah mengkompromikan prinsip kami demi dana, sebesar apapun jumlahnya," tegas Jaka di hadapan ratusan kamera. Keputusannya mengejutkan dunia bisnis, namun memperkuat reputasi Pratama Group sebagai benteng moralitas. Di hari peringatan kematian Raka dan Wina, Jaka mengambil cuti. Ia mengunjungi rumah kecil reot tempat pasangan itu memulai pernikahan mereka, yang kini dijaga dan diubah menjadi pusat pelatihan kepemimpinan sederhana oleh yayasan. Jaka berjalan ke teras, duduk di bangku kayu usang, dan menatap langit sore. Ia mengeluarkan sebuah cangkir kaleng berkarat yang diselamatkan dari tugu peringatan Raka, menatap pantulan dirinya yang kini telah menjadi pemimpin besar. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan integritas dimulai dari kesederhanaan yang paling pahit. 25 tahun sejak Raka tiada, Jaka berdiri di Taman Yayasan Integritas Pratama. Di sekelilingnya, ribuan mahasiswa dan anak-anak yang telah dibantu yayasan berkumpul untuk upacara kelulusan. Jaka melihat sepasang muda-mudi yang baru saja menikah tersenyum bahagia. Mereka bertemu di yayasan, didorong oleh prinsip yang sama.
Jaka tahu, cinta Raka dan Wina yang lahir dari pengorbanan dan penebusan dosa telah menciptakan warisan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Integritas mereka kini hidup dan bersemi di hati ribuan generasi. 3 tahun setelah perayaan kelulusan Akbar, Jaka yang kini telah memegang penuh kendali Pratama Group meluncurkan proyek yang diberi nama The Raka Wina Integrity Ledger. Proyek ini adalah sistem transparansi digital global yang menghubungkan setiap transaksi dan keputusan strategis Pratama Group ke metrik dampak sosial yayasan. Kita tidak hanya menghasilkan keuntungan, jelas Jaka dalam konferensi pers, tetapi kita memastikan setiap rupiah yang dihasilkan selaras dengan prinsip integritas mendiang pendiri kami, tidak ada yang disembunyikan. Langkah radikal ini menjadikan Pratama Group studi kasus unik di Harvard Business School. Dalam acara makan malam peringatan tahunan yayasan, Jaka bertemu dengan pasangan muda yang ia lihat saat upacara kelulusan beberapa tahun lalu. Pasangan itu, Arya dan Sarah, kini telah sukses mendirikan bisnis sosial kecil yang memberdayakan komunitas pasar tradisional. Kami adalah buah dari integritas Raka dan Wina, kata Arya tulus. Kisah mereka mengajarkan kami bahwa cinta sejati dan kesuksesan bukan dicari di gedung tinggi, tapi ditemukan di tempat yang paling sederhana. Saat kita berani jujur pada diri sendiri, Jaka tersenyum, menyadari bahwa warisan yang mereka tinggalkan melampaui gedung dan uang. 35 tahun setelah Raka tiada, Jaka menerima penghargaan kemanusiaan global di Jenewa. Dalam pidato penerimaannya, ia menolak semua pujian untuk dirinya sendiri. Saya hanyalah pengurus, ucapnya. Suaranya dipenuhi emosi yang terkontrol. Penghargaan ini milik 2 orang, Raka Pratama, yang mengajarkan dunia bahwa integritas adalah mata uang paling berharga, dan Wina, yang menunjukkan bahwa cinta yang lahir dari pengorbanan adalah fondasi untuk kerajaan bisnis yang abadi. Mereka memulai dari rumah reot dan cangkir kaleng berkarat, membuktikan bahwa prinsip mengalahkan kekayaan. 40 tahun setelah Raka tiada, Jaka yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan mengunjungi rumah kecil reot yang dulu dibeli kembali oleh Wina. Rumah itu kini berfungsi sebagai museum mini. Jaka duduk di teras usang. Saat membersihkan sebuah laci tua yang berdebu, ia menemukan sebuah foto. Itu adalah foto pernikahan sederhana Raka dan Wina. Wina tampak muda, mata penuh air mata, namun tetap cantik dalam balutan kebaya putih lusuh. Di belakang foto, tulisan tangan Wina berbunyi, "Cinta kami dimulai dari kepahitan, tapi diakhiri dengan keabadian." Jaka memegang foto itu, air mata menggenang di matanya. Visi itu abadi, dan ia tahu Raka dan Wina telah menemukan kedamaian sejati. 5 tahun berlalu, Jaka, kini di puncak kepemimpinannya sebagai CEO Grup Pratama, menghadapi krisis geopolitik terbesar. Sebuah pemerintahan dari pasar negara berkembang yang penting memberikan ultimatum. Pratama Group harus menonaktifkan sementara The Raka Wina Integrity Ledger dari wilayah mereka, menutup mata terhadap praktik buruh yang tidak etis sebagai syarat mendapatkan kontrak infrastruktur bernilai triliunan. Dalam rapat darurat virtual dengan Dewan Global, wajah Jaka tampak tenang namun tegas. Warisan Raka dan Wina tidak untuk dinegosiasikan, tegasnya, menolak tekanan dari para eksekutif yang menginginkan keuntungan. Kita mundur dari pasar itu. Integritas kita lebih berharga dari triliunan kontrak. Keputusan itu mengejutkan dunia, tetapi semakin mematri reputasi Pratama sebagai benteng moralitas global. Di tengah kesibukannya, Jaka selalu menyempatkan diri mengunjungi bisnis sosial kecil yang didirikan oleh Arya dan Sarah. Bisnis mereka yang berfokus pada kerajinan tangan komunitas pasar tradisional kini berkembang pesat, sepenuhnya transparan dan berkelanjutan secara etis. Saat melihat pasangan muda itu dengan bangga meluncurkan lini produk baru yang sepenuhnya ramah lingkungan, Jaka tersenyum. "Kalian adalah bukti hidup dari visi mendiang pendiri," bisiknya pada Arya. Jaka menyadari warisan Raka dan Wina bukanlah hanya tentang mengelola raksasa korporasi, tetapi tentang melipat gandakan integritas melalui bimbingan dan inspirasi. Setiap tahun, Jaka mengubah rumah reot tempat Raka dan Wina menikah
menjadi tempat retret wajib bagi manajer Pratama Group yang baru. Dalam sesi orientasi terakhir, Jaka berdiri di teras usang. Ia mengangkat cangkir kaleng berkarat yang diselamatkan dari tugu peringatan. Ini bukan artefak kemiskinan, jelasnya kepada para manajer muda yang berpakaian rapi. Ini adalah lambang integritas. Sebelum setiap keputusan besar, ingatlah, bisnis ini dimulai di sini, dari komitmen sederhana untuk jujur pada diri sendiri. Jika Anda bisa setia pada prinsip cangkir ini, Anda bisa mengurus seluruh Pratama Group. 5 tahun kemudian, Jaka menyelenggarakan konferensi kepemimpinan integritas Pratama yang pertama, dihadiri oleh para pemimpin bisnis sosial dan manajer etis dari seluruh Asia. Di atas panggung, ia mengumumkan penunjukan Arya dan Sarah sebagai co-direktur program sosial global yayasan. Jaka menatap bangga pada pasangan muda itu. Arya dan Sarah bukan hanya pemimpin yang kompeten, kata Jaka, suaranya bergema. Mereka adalah generasi pertama yang sepenuhnya dibentuk oleh visi Raka dan Wina. Mereka membuktikan bahwa integritas bukanlah sekedar kebijakan, melainkan identitas yang terlahir dari cinta sejati dan pengorbanan. Mereka kini benar-benar menjadi penerus moral warisan itu. 13 tahun setelah Wina tiada, Jaka merasa warisan itu membutuhkan pengingat fisik yang abadi. Ia mengumumkan pembangunan The Winarwata Global Integrity Center di area Pasar Lama, menggabungkan rumah reot tempat mereka menikah dan lokasi Yayasan Integritas Pratama yang telah berkembang. Pada acara peletakan batu pertama, Jaka berdiri di depan rumah kayu tua itu. Tempat ini, katanya sambil menunjuk dinding usang, adalah museum nyata dari mana prinsip kami lahir. Bukan dari kekayaan, tapi dari janji yang ditepati dan cinta yang tulus. Kami memastikan lokasi ini akan abadi sebagai kompas moral bagi setiap pemimpin Pratama Group di masa depan. Jaka, kini seorang pria yang bijak dan beruban, memutuskan untuk pensiun dari peran CEO Grup Pratama, menyerahkan kendali kepada tim yang dibentuknya berdasarkan integritas. Di hari terakhirnya, ia tidak pergi ke kantor pencakar langit. Sebaliknya, ia mengunjungi trotoar pasar yang sama, tempat Raka dulu duduk sebagai pengemis. Jaka duduk di bangku kayu sederhana di bawah pohon rindang, memegang cangkir kaleng berkarat yang diselamatkan. Angin sore berhembus, ia menatap ke kejauhan, ke arah megahnya pusat integritas Pratama yang baru. Jaka tersenyum damai. Akhirnya, Raka dan Wina, bisiknya, kalian tidak hanya mengubah sebuah perusahaan, kalian mengubah cara dunia melihat apa itu nilai sejati sebuah kerajaan. Setahun setelah Jaka pensiun, The Winarwata Global Integrity Center diresmikan. Bangunan megah itu berdiri di persimpangan antara Pasar Lama dan kompleks yayasan yang luas, menjadikannya tugu peringatan sekaligus markas operasi global. Dalam pidato pembukaan, Jaka, kini sebagai Ketua Dewan Pengawas, berbicara tentang signifikansi lokasi itu. Pusat ini dibangun di atas fondasi kayu rumah reot, di mana cinta lahir dari pengorbanan. Ini adalah pengingat visual harian bahwa integritas bukan teori yang diajarkan di Menara Gading, melainkan praktik yang dimulai dari tempat yang paling rendah hati. Ini adalah mahkota dari visi Raka dan Wina. Jaka, yang kini menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah kecilnya yang sederhana, kembali mengunjungi pusat itu sebagai tamu. Ia berjalan tanpa pengawalan, hanya mengamati. Dari kejauhan, ia melihat Arya dan Sarah, yang kini memegang kendali program global, sedang memimpin sekelompok pemimpin muda dari berbagai negara. Mereka menggunakan cangkir kaleng berkarat Raka yang kini dipajang di lobi pusat sebagai titik fokus diskusi mereka tentang etika bisnis. Melihat ketulusan dan kemampuan mereka melanjutkan prinsip itu, Jaka tersenyum puas. Ia tahu, ia telah berhasil menanamkan benih integritas ke generasi berikutnya. Bertahun-tahun kemudian, Jaka meninggal dunia dengan tenang. Seluruh kepemimpinan Pratama Group dan Yayasan Integrity Endowment Trust kini dipegang sepenuhnya oleh tim yang ia dan Wina bentuk, dipimpin oleh Arya dan Sarah. Warisan Raka Pratama dan Wina tidak hanya abadi melalui bangunan dan kekayaan, tetapi melalui sistem dan nilai yang tak bisa dihancurkan.
Kisah tentang pengemis yang ternyata adalah pahlawan integritas dan istrinya yang berubah dari korban menjadi pelindung moral menjadi legenda yang diajarkan di seluruh cabang global Pratama Group. Sebuah kisah cinta yang ditransformasi menjadi prinsip bisnis yang tak lekang oleh waktu.